Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu berpikir optimis. Semoga situasi yang kita alami saat ini lekas berakhir dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti semula. Baik, hari ini kita akan membahas perkuliahan kita, yaitu materinya adalah materi mengenai analisis beban kerja atau yang biasa disebut dengan workload analysis. Nah, baik, kita akan masuki kira-kira kenapa analisis beban kerja itu dibutuhkan. Nah, ini analisis beban kerja adalah sebenarnya lanjutan dari proses analisis jabatan, ya. Lalu pertanyaannya, kenapa analisis beban kerja itu dibutuhkan? Nah, jadi analisis beban kerja dibutuhkan untuk memperjelas ukuran beban kerja dan jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan tertentu. Ya, jadi ketika sudah ada job desk-nya, persyaratan kerjanya sudah ada, maka pertanyaannya berapa banyak karyawan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas tersebut. Maka dibutuhkan analisis beban kerja. Jadi memang biasanya analisis beban kerja ini dilakukan sebagai proses perencanaan desain pekerjaan, ya. Jadi ketika sudah ada job desk-nya, job spec-nya, maka perlu dilakukan analisis berapa orangkah yang dibutuhkan, berapa tenaga kerjakah yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas tersebut. Contoh misalnya jabatan operator produksi, berapa operator produksi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu volume produk tertentu, misalnya katakanlah produk sepatu misalnya. Untuk menyelesaikan satu sepatu dibutuhkan berapa orang. Atau misalnya kalau diproduksi dalam punya target tertentu, misalnya dalam satu hari memproduksi 1000, dibutuhkan berapa orang. Nah, itu untuk pekerjaan yang sifatnya langsung dalam bentuk hasil. Berarti lain lagi pekerjaan yang sifatnya abstrak, ya, yang dilakukan misalnya pekerjaan contoh misalnya ya nih bagian rekrutmen, ya, nanti ada aktivitas yang tidak langsung memberikan hasil. Atau untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang hasilnya dalam bentuk jasa, gitu ya. Jadi ini nih nanti perlu dipahami berapa orang, berapa tenaga kerja untuk menyelesaikan satu pekerjaan yang sudah tertulis dalam job desk. Nah, lalu yang perlu kita pahami, apa sih yang dimaksud dengan analisis beban kerja atau yang biasa disebut dengan workload analysis? Analisis beban kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis. Ingat ya, dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Jadi ini adalah suatu teknik, suatu cara yang dilakukan secara sistematis. Berarti kalau sistematis berarti ada tahapan-tahapannya. Nah, yang dianalisa adalah beban kerja. Nah, beban kerja itu apa? Beban kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Jadi, kalau sudah ada job desk-nya, ya, sudah ada job desk-nya, kan sudah jelas nih tugas-tugasnya apa saja, ya. Nah, di sini berkaitan dengan durasi waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas itu. Maka, nah itu menjadi beban nanti, ya, beban kerjanya gitu. Nah, ketika melakukan analisa beban kerja, biasanya yang paling familiar melihat dari sisi dapat dilakukan berdasarkan waktu penyelesaiannya. Dan juga ada juga yang menggunakan dengan analisis berdasarkan atau penyelidikan dengan gerak dalam menyelesaikan tugas tersebut. Jadi
berapa gerakan atau aktivitas. Nah, ini ada metode tertentu ya. Jadi ada yang berdasarkan waktu, ada juga bergerak, tapi ada juga mengkolaborasi dari kedua tersebut. Jadi berdasarkan waktu dan geraknya. Nah, tentu yang lebih komprehensif dengan waktu dan gerak juga. Jadi melihat dalam satu hari jam kerja, berapa gerakan yang dia lakukan yang untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, lalu ada istilah dengan disebut dengan lingkaran pekerjaan atau work cycle. Nah, di sini yang dimaksud dengan work cycle di sini adalah kebanyakan jabatan memiliki satu lingkaran pekerjaan work cycle dan teratur berulang-ulang. Jadi aktivitas tugas yang dilakukan secara berulang-ulang dan teratur hingga pekerjaan itu selesai. Jadi dalam satu tugas ada urutan-urutan yang dilakukan secara berulang-ulang dan teratur. Yang teratur ini berarti sistematis, dari urutan-urutannya hingga itu pekerjaan itu selesai. Jadi contoh misalnya proses rekrutmen dari pagi hingga biasanya orang rekrutmen kan dia melakukan 2 hari sebelumnya sudah dilakukan proses administrasi, mengumpulkan sortir ya, kemudian pada hari hanya pemanggilan kandidat, kemudian dilakukan proses seleksi. Nah, seleksi ini ada prosesnya dilakukan secara teratur, ada tahapan-tahapannya, dan nanti ada aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Dan itu terus seperti itu. Dan itu hingga proses seleksi itu selesai. Jadi endingnya bagaimana aja. Tapi ada juga pekerjaan yang memang itu tidak dalam lingkup work cycle. Jadi memang di luar work cycle-nya. Misalnya ada aktivitas-aktivitas yang tidak satu siklusnya, tapi di luar siklusnya juga gitu ya. Misalnya pekerjaan di bagian maintenance ya. Jadi maintenance ada tahapan-tahapan memang dia dilakukan, dia tidak langsung ada satu hari dia harus melumas mesinnya misalnya, tapi dia nanti ada pekerjaan lain lagi dia harus memperbaiki gitu kan. Jadi pekerjaannya bermacam-macam gitu. Jadi tidak dalam satu lingkaran untuk menyelesaikan pekerjaan, tapi memang tujuannya jelas untuk melakukan proses maintenance tadi gitu contoh. Lalu selanjutnya yang perlu kita pahami, faktor-faktor yang mempengaruhi analisis beban kerja. Nah, faktor-faktor ini atau juga biasanya yang perlu kita pahami apa saja yang perlu kita cari informasi untuk melakukan analisis beban kerja. Jadi, ketika melakukan analisis beban kerja, hasil yang didapatkan tujuannya tadi kaitan dengan ini ya, kebutuhan jumlah tenaga kerja ya, maka itu perlu dipahami berdasarkan faktor-faktor yang ada di sini. Nah, ada 3 faktor utama ya, dari uraian pekerjaannya, jadi job desk-nya, datanya itu, kemudian waktu kerjanya, kemudian jumlah tenaga kerja. Nah, uraian pekerjaan dimaksud di sini, ya kita sudah pahami ya job desk itu seperti apa. Yang perlu kita pahami di sini, kenapa ini menjadi faktor? Karena semakin banyak uraian pekerjaan seorang pegawai atau seorang karyawan, maka semakin banyak tugas yang harus dikerjakan, baik tugas pokok maupun tugas tambahannya. Logis ya? Jadi, kalau tugas uraian pekerjaan semakin banyak, maka semakin banyak tugas yang harus dikerjakan. Nah, maka ini juga akan berpengaruh. Apakah cukup satu orang untuk menyelesaikan tugas satu jabatan tersebut misalnya? Bisa saja 2 orang yang membutuhkan untuk menyelesaikannya gitu ya. Nah, ini menjadi faktor utama atau juga sebagai informasi untuk menentukan nanti kebutuhannya jumlah tenaga kerja yang dalam menyelesaikan satu jabatan. Nah, melalui uraian pekerjaan maka diharapkan dapat diketahui apa saja di sini. Ada jenis pekerjaan yang harus dilakukan, kemudian standarnya ya, standar hasil pekerjaan, waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya, bahan yang dipakai dalam pekerjaannya, begitu juga dengan alat yang digunakan. Ini akan mempengaruhi nanti dalam proses nanti menghitung jumlah tenaga kerjanya. Kemudian cara melaksanakan pekerjaannya bagaimana, syarat-syarat bagi pekerjaan, kondisi pekerjaannya dan lingkungan kerjanya,
hak-hak bagi pelaksana, haknya tuh bagi dia punya hak sebagai pelaksana pekerjaan ini apa saja yang harus dipenuhi, dan keterangan lain yang perlu diketahui oleh pelaksana dalam karyawan. Lalu waktu kerja, analisa beban kerja di sini. Waktu kerja di sini adalah waktu kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja oleh satu orang karyawan atau pegawai. Ya, waktu kerja efektif ini terdiri dari atas hari kerja efektifnya, kemudian turunannya lagi menit kerja efektifnya per hari, dan nanti dalam bentuk norma waktu efektif. Nah, hasil kerja efektif yang dimaksud di sini adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi dari hari libur nasional dan cuti. Jadi hasil kerja efektif. Jadi kalau kita pahami biasanya ada satu minggu tuh ada ya kerjanya 5 hari kerja, ada yang 6 hari kerja gitu ya. Nah ini dikatakan dengan jumlah kerja efektif. Jadi dalam satu tahun totalnya berapa? Dikurangi dengan hari libur dan cuti. Kemudian menit kerja efektif per hari adalah jumlah menit dalam waktu satu hari kerja. Jumlah menit dalam satu hari kerja yang dihitung berdasarkan jumlah jam kerja per minggu yang direduksi dalam jumlah jam per hari. Jadi dalam satu minggu ada berapa hari kerja ya? Ya, dalam kemudian dihitung berdasarkan satu hari kerja ya. Nah, ini kemudian direduksi dalam satu hari kerja itu berapa menit. Nah, di sini baru muncul norma waktu efektif. Nah ini dari jumlah menit dalam satu tahun yang dihitung berdasarkan hari kerja efektif, jadi kali dari menitnya, kemudian kali hari kerjanya, ya, kemudian dikalikan dengan menit kerja per hari dikurangi dengan tingkat kesalahan. Jadi tingkat kesalahan sini dengan 5 norma waktu per tahun, 5% ya, 5% dalam waktu per tahun. Nah, maksud dengan tingkat kesalahan sini maksudnya dalam satu hari itu ada kegiatan-kegiatan yang memang itu tidak berkaitan langsung dengan tugas utamanya tadi, dengan job desk-nya. Contoh ya, misalnya udah ke toilet butuh berapa menit di situ, kemudian makannya lagi, belum lagi terkadang ngobrol. Nah biasanya penggunaannya dengan tingkat kesalahan 5%, dikurangi dengan tingkat kesalahannya 5%. Nah, lalu di sini maka muncul jam kerja efektif. Ya, jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja atau allowance, seperti buang air, melepas lelah yang saya maksud tadi ya, istilah makan dan sebagainya. Allowance rata-rata sekitar 25% dari jumlah jam kerja formal. Nah, di sini kita bisa contohnya jam kerja formal per minggu, misalnya contohnya 30 jam 30 menit. Jam kerja efektif per minggu dikurangi waktu luang yang terpakai yang digunakan untuk tadi tentu untuk istirahat, buang air, lelah, istirahat, makan dan sebagainya 25%. Lain contohnya 75 per 100 kali 37 jam 30 menit, maka hasilnya 28 jam. Nah, jadi untuk menentukan bahwasan berapa jam kerja efektif per hari, maka kita lihat dari 5 hari kerja. Kalau kita pakai rumus 5 hari kerja ya, 28 jam per 5 hari, maka jawabannya muncul adalah 5 jam 36 menit per hari jam kerja efektif. Kalau 6 hari kerja, tinggal kita bagikan 6 hari ya, 28 jam dibagi 6 hari, maka dapatnya 4 jam 23 menit per hari untuk 6 hari kerja untuk menemukan jam kerja efektifnya. Jadi dalam satu hari untuk yang 6 hari kerja, jam kerja efektifnya adalah 4 jam 23 menit. Nah, lalu kita untuk menghitung kebutuhan jumlah tenaga kerja, pendekatan yang dapat dilakukan dalam menghitung kebutuhan tenaga kerja ini ada berapa pendekatan ya? Ada 4. Kalau tadi yang pakai jam kerja efektif itu juga ada pendekatannya untuk berdasarkan tugasnya ya. Nah, kita bisa nanti kalau nanti berdasarkan pendekatan hasil kerja,
Nah, ini misalnya contoh kalau mendapatkan hasil kerja, contoh pekerjaan administrasi misalnya, dalam sehari dia menyelesaikan menginput berapa input data gitu ya. Nah, ini rumusnya jumlah dari beban kerjanya berapa, ya kita harus hitung dulu beban kerjanya ya berapa. Misalnya kalau tadi dalam input dalam satu hari berapa ya saat yang ditetapkan ya, kemudian standar kemampuan rata-ratanya dalam satu hari, kemudian dikali satu orang. Oke, jadi rumusnya lihat dari jumlah beban kerjanya, kemudian standar kemampuan rata-ratanya dikali satu orang. Misal beban kerjanya target yang dicapai misalnya 200 data entrian setiap hari. Nah, target hasilnya ya, kan sudah punya beban, ini harus diselesaikan dalam satu hari 200 nih oleh yang sudah ditargetkan dari perusahaan. Nah, standar kemampuan pengentrian itu 30 data per hari kali satu orang. Jadi ternyata untuk satu orang targetnya cuma bisa diselesaikan 30 kali satu orang ya. Maka jadi untuk bisa menyelesaikan 200 data entrian tadi, ketemu jawabannya di sini adalah 6,67 orang. Jadi kalau kita genapkan saja ya, berarti 7 orang di sini. Berarti untuk menyelesaikan 200 data entrian dalam sehari dibutuhkan 7 orang. Nah, kemudian pendekatan yang kedua yaitu dengan pendekatan berdasarkan objek kerjanya. Ya, jadi yang dimaksud dengan objek kerja di sini adalah objek yang dilayani dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi metode yang digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya yang bergantung dari jumlah objek yang harus dilayaninya. Contoh misalnya bagi administrasi yang tugasnya untuk sertifikasi, jadi melayani peserta sertifikasi jabatan. Ini biasa di perusahaan, di pegawai negeri juga biasa banyak ada jabatan bagian untuk sertifikasi. Di data-datanya dia kumpulkan, dia itu kan rumit ya. Jadi di satu objek itu bagaimana untuk bisa menghasilkan sertifikasi. Objek kerjanya sertifikasi. Banyaknya volume pekerjaan administrasi sertifikasi tersebut dipengaruhi oleh banyaknya peserta sertifikasi. Nah, ini contoh. Nah, untuk menghitungnya, jadi objek kerjanya berapa, jadi objek kerja dalam satuannya berapa ya, kemudian di sini kemudian standar kemampuan rata-rata dikali satu orang. Jadi objek kerja dibagi standar kemampuan rata-rata kemudian kali satu orang. Contoh misalnya untuk objek kerjanya peserta sertifikasi ada 80 misalnya, 80 peserta ya. Kita ambil contoh misalnya 80 peserta per hari beban kerjanya. Nah, di situ standar kemampuan pelayanannya 25 peserta per hari. Nah, untuk satu orang maka dikali satu orang maka hasilnya adalah 3,2 orang. Jadi kita bulatkan menjadi, ini kalau 3,2 masih mungkin kan bisa dibulatkan 3 orang. Nah, jadi untuk menyelesaikan 80 peserta untuk dilakukan sertifikasi maka dibutuhkan 3 orang. Itu berdasarkan pendekatan objek kerjanya. Kemudian pendekatan selanjutnya adalah pendekatan berdasarkan peralatan kerja. Nah, jadi kalau peralatan kerja di sini jelas namanya saya juga ada peralatan, berarti peralatan yang digunakan dalam menjalankan pekerjaannya. Ya, jadi di sini metodenya bergantung pada peralatan kerjanya. Kita ambil contoh misalnya pengemudi misalnya. Nah, jadi peralatannya apa? Kalau supir, driver, pengemudi. Ya, beban kerjanya bergantung pada kebutuhan operasional kendaraan. Jadi peralatan di sini adalah kendaraan yang dibutuhkan, yang dikemudikannya. Nah, jadi kita bisa lihat rumusnya untuk menghitung mendapatkan
jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, ya. Jadi peralatan kerjanya, kemudian dibagi rasio penggunaan alat kerja dikali 1 orang. Nah, jadi ini contoh ya, misalnya jumlah alat kerja yang dioperasikan adalah 20 bis misalnya. Kemudian, nah, rasio penggunaan alat kerjanya satu pengemudi misalnya 1 bis, 1 kernet, 1 bis, kemudian 1 montir, 5 bis. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, langsung sudah rasio pengoperasiannya. Jadi 1 bis itu jadi pengemudi kan. Kalau 1 bis berarti butuh 1 kernet, 1 montir butuh 1 montir bisa untuk 5 bis misalnya. Nah, misalnya untuk menentukan dari pengemudi ya, pengemudi bis ya misalnya. Sini 20 bis dibagi 1 bis, 1 pengemudi, maka muncul jumlahnya berapa ya, jelas ya. Udah langsung 20, dibutuhkan 20 pengemudi. Kalau tadi misalnya kita ambil kernet bisnya 20 bis, 1 bis, kemudian maka 1 bis itu dikali 1 kernet bis, maka tetap ya, karena 1 bis tadi dibutuhkan 1 kernet bis, maka hasilnya dibutuhkan 20 kernet bis untuk alat kerja yang dioperasikan 20 bis. Nah, kemudian kalau montir bis, nah di sini 1 montir tadi berapa? 5 bis ya. Maka 20 bis dibagi 5 bis kali 1 montir, maka hasilnya adalah 4 montir bis. Jadi untuk 20 bis dibutuhkan berapa montir? 4 montir bis. Sederhana sekali kalau untuk menentukan dari pendekatan peralatan kerjanya. Nah, kemudian pendekatan selanjutnya adalah pendekatan metode yang digunakan adalah tugas per tugas jabatan. Nah, di sini untuk menghitung kebutuhan karyawan pada jabatan hasil kerjanya yang sifatnya abstrak atau beragam. Jadi campuran, misalkan hasilnya juga ada kegiatan yang sifatnya tidak langsung hasil, tapi ada aktivitas yang lain tidak yang mendukung untuk pekerjaannya ya. Nah, ini kita menghitungnya berdasarkan apa? Ya, kita menghitungnya rumusnya berdasarkan waktu penyelesaian tugas dan waktu kerja efektif. Jadi di sini waktu penyelesaian tugas untuk berdasarkan tugas yang sudah ada uraiannya itu dibutuhkan berapa waktunya. Nah, jadi total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang ada pada jabatan tersebut. Baru dibagi waktu ya, total jumlah waktu kerja efektifnya ya. Maka tinggal dibagi kali 1 orang, maka muncul berapa jumlah yang dibutuhkan. Misal contoh ya, untuk waktu kerja rata-rata per hari yang ditetapkan sebagai waktu efektifnya misalnya 270 menit. Nah, kemudian untuk menyelesaikannya pekerjaan tersebut dibutuhkan 2598 menit ya. Maka dikali 1 orang, maka muncul berapa ya? Nah, seperti kita lihat di situ ya. Kali bagi. Jadi dari total ini maka nanti menentukan hasil berapa orang yang dibutuhkan. Baik, untuk pertemuan kita kali ini mengenai analisis beban kerja, kita lengkapi dengan tahapan-tahapan pelaksanaan. Kita itu dalam menghitung jumlah tenaga kerjanya, maka kita pahami tahapan-tahapan pelaksanaannya apa saja. Ada 3 tahapan ya: persiapan, pelaksanaan, kemudian penetapan. Nah, persiapan di sini pembentukan tim analis secara kalau di perusahaan, di organisasi. Kemudian ketika sudah dibentuk maka perlu diinformasikan kepada unit terkait yang dianalisis beban kerjanya. Kemudian pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan di sini adalah pengumpulan data, pengolahan datanya juga, kemudian verifikasi data,
Verifikasi di sini maka perlu nanti memverifikasi kepada pelaksananya ya, atau biasanya juga dengan atasan jabatan tersebut ya, diverifikasi. Kemudian penyempurnaan hasil olahannya, ini berkaitan dengan pengumpulan data. Jadi dari data-data sini termasuk uraian kerjanya, jumlah waktu pekerjaan yang didapatkan, jumlah hari kerjanya ya. Kemudian penetapan. Nah, penetapan di sini tingkat efisiensi dan aktivitas jabatan unitnya ya. Jadi jumlah efektif jam kerjanya ya, kemudian standar norma waktu penyelesaian pekerjaannya. Maka nanti kita rumuskan, kita tetapkan jumlah kebutuhan tenaga kerjanya. Baik, itu saja untuk materi kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semangat selalu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Salam damai dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.